Oke, Oke. ya terima kasih Pak Marcel gitu ya sudah hadir di Alumni Talk yang ke-11 ini, number 11 gitu ya, nggak terasa 11, ya, tapi pertama di semester ini gitu ya. Terima kasih juga Pak Aris dan Bu Lucy sudah setia mendampingi kita untuk apa selalu Alumni Talk ya hadir gitu ya. Oke, teman-teman semua, eh, ya kali ini hadir di antara kita ya kakak Anda gitu ya yang sudah lulus dan kemudian bekerja di Bank Sentral Asia gitu. Tapi beda dengan yang terdahulu-terdahulu, biasanya di data science ini di bidang yang lain. Jadi saya sendiri merasa kurius juga pengen tahu gitu ya lebih banyak terkait dengan bidang yang Marcel kerjakan. Ya, nanti bisa memperkenalkan diri Marcel dari mana kamu, kemudian ya tadi itu apa sekolah di sampai saat Dharma gitu ya, kemudian lulus, kemudian sekarang apa melamar mana saja, kemudian bisa diterima di BCA, kiat-kiatnya apa gitu ya, nanti bisa cerita sambil itu. Oh, kita punya waktu sampai jam 10.30 gitu ya, mungkin sekitar ya 45 menit bisa dipakai untuk apa, presentasi, kemudian sisanya kita akan tanya jawab. Gitu, Mas El, silahkan. Ya, oke. Saya juga izin share screen ya, Pak Hartono. Iya. Hmm. Iya, sudah terlihat kan ya, teman-teman? Screen saya, oke, sudah terlihat. Iya, selamat pagi Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan juga teman-teman semua yang sudah hadir di Alumni Talk kali ini. Ya, terima kasih karena sudah mengundang saya untuk sharing knowledge sedikit kepada teman-teman di sini ya terkait apa yang sudah saya kerjakan, terkait pengalaman saya dan sebagainya. Ya, perkenalkan kembali lagi nama saya Marcelina, hanya satu suku kata saja, Marcelina, satu kata. Saya lulusan matematika dari Universitas Santa Dharma, angkatan 2017 dan lulus di tahun 2021. Saat ini saya bekerja sebagai IT spesialis terutama di Biro Security Protection di PT Bank Sentral Asia Tbk. Saya mulai bekerja di tahun 2022 dan sampai saat ini artinya sekitar kurang lebih 2,5 tahun sih. Seperti itu. Mungkin perkenalannya sedikit seperti ini. Kita lanjut ya. Untuk topik yang akan saya bawakan ke alumni talk hari ini itu terkait saya mengangkat topik the role of mathematics in cyber security. Ya, kenapa saya ngambil topik ini? Karena simply saya bekerja di bidang ini dan juga lulusan matematika. Ya, sebenarnya nanti pembahasan matematikanya gak terlalu spesifik gimana-gimana sih, soalnya terlalu teoritis juga nantinya. Seperti itu. Ya, sebelumnya kita introduction dulu lah ya. Kita teman-teman pasti menyadari ya banyak sekali perubahan-perubahan yang teman-teman rasakan dari zaman mama papanya seperti itu ya dan yang dirasakan oleh teman-teman sekarang gitu. Ya kalau misalkan dulu kita masih telepon gitu ya, masih menggunakan telepon kabel. Kalau sekarang kita sudah menggunakan telepon pintar segala macam gitu ya. Atau saat pengisian survei kita dulu masih menggunakan kertas, kita conteng-conteng seperti itu. Saat ini semuanya serba digital, udah mungkin sudah jarang sekali yang menggunakan seperti eh, kertas seperti itu dan sudah dimanjakan oleh teknologi lah. Nah, tetapi ternyata di balik perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, gitu ya, ada banyak sekali ancaman-ancaman yang mengintai kita. Nah, hal ini membuat apa eh, memberikan celah keamanan yang eh, gimana ya, yang membuat kita tuh merasa terancam. Karena apa? Karena data-data kita itu bisa dicuri orang, disalahgunakan oleh orang seperti itu. Ya, seperti pada pembahasan di halaman ini, pada tahun 1970 eh, dan selebihnya, mulai dari tahun 1970 dan eh, ke depannya itu, penggunaan komputer itu start grow sangat
sangat pesat sekali ya, dan mulai mencapai ke setiap aspek, ke setiap aspek komersial maupun secara personal. Despite terlepas dari penggunaannya yang sangat memudahkan kita ya, komputer itu kan komputer dan segala macam perangkat perangkat IoT, internet itu menjadi peluang untuk berbagai ancaman yang dapat mengintai kita. Ya, seperti tadi yang disampaikan, semakin berkembangnya media digital, komputer, perangkat segala macam, ya ancaman itu juga semakin berkembang, ikut berkembang seperti itu. Terus bagaimana sih cara kita untuk counteract, untuk mencegahnya atau menanggulangi hal tersebut, kayak gitu ya. Nah, kita kenal dengan namanya istilah cyber security. Nah, istilah ini mengacu pada eh, istilah ini sebenarnya mengacu pada proteksi, perlindungan sistem untuk komputer, untuk jaringan, dari pencurian, kerusakan, gangguan, dan segala macamnya. Definisi ini mungkin akan terlihat sangat sederhana seperti itu, tapi pada kenyataannya teknologi itu kan berkembang sangat pesat sekali dan ada banyak penggunaan seperti smartphone, itu Internet of Things yang sudah mulai sangat bervariasi gitu ya. Dan itu pastinya kedepannya akan membutuhkan uh, sistem cyber security yang jauh lebih complicated. Oke, kita merujuk kepada sebenarnya definisi cyber security itu seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan ya, tapi ini untuk mungkin lebih detailnya seperti ini. Cyber security ini merupakan praktek untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari pencurian, kerusakan, dan unauthorized access yang tidak akses yang tidak sah gitu ya. Yang ini nanti melingkupi proteksi terhadap implementasi terhadap security protokol, monitoring terhadap kerentanan, responding terhadap insiden untuk memastikan confidentiality, integritas, dan juga availability dari informasi itu tetap terjaga. Dan semakin ancaman cyber itu berkembang, cyber security ini pastinya bertujuan untuk melindungi informasi-informasi sensitif dan untuk memaintain uh, kepercayaan user maupun organisasi yang lain. Cyber threats itu apa sih? Cyber threats itu mengacu kepada aktivitas-aktivitas yang yang berbahaya, yang tujuannya itu pastinya untuk mau mengambil atau mengambil data-data informasi yang bersifatnya konfidensial, yang bersifatnya integrity dan availability seperti itu ya. Yang informasi yang ada pada jaringan sistem informasi, jaringan, maupun data. Nah, macam-macam dari cyber trust ini ada apa aja sih? Nah, mungkin teman-teman mengenal beberapa dari ini kali ya, karena seperti ini kan istilahnya cukup cukup umum lah. Yang pertama itu kita kenal dengan malware. Ini merupakan salah satu contoh dari cyber threats. Malware ini apa sih? Malware ini merupakan software malicious yang didesain uh, untuk mengganggu atau mengeksploit program-program yang ada pada komputer kita ataupun pada jaringan. Yang kedua itu kita kenal dengan phishing. Phishing ini adalah upaya penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi sensitif dengan mereka impersonate, mereka menyamar sebagai orang yang kira-kira dapat terpercaya seperti itu. Yang ketiga ini adalah jenis cyber threats ransomware. Nah, untuk jenis cyber threats ini, ransomware ini dia bekerja dengan mengirimkan malicious apps gitu ya, atau malicious code gitu. Kemudian dia menyerang kepada victim korbannya, uh, dan
data pada korbannya itu akan otomatis terenkrip, terkunci seperti itu ya, dan bagaimana cara kita untuk mendekrip data kita. Nah, biasanya eh, Pelaku kejahatan ini akan meminta bayaran agar pelaku ini akan memberikan kunci untuk membuka data yang sudah dienkrip pada korbannya seperti itu. Yang keempat ini adalah jenis man in the middle attack. Nah, untuk yang in the middle attack ini merupakan jenis serangan yang dimana dia akan menyadap komunikasi antara dua pihak. Yang kelima itu ada jenis credential stuffing, itu adalah pencurian kredensial, username, password untuk mendapatkan akses-akses yang tidak sah. Yang keenam ada segala macamnya. Nanti mungkin teman-teman bisa mencari tahu lebih banyak ya, karena pasti ada banyak sekali kejahatan di dunia cyber selain yang disebutkan di sini. Oke, kejahatan cyber ini udah bukan hal yang tabu untuk dibicarakan ya, karena di Indonesia ini sudah banyak sekali terjadi hal-hal kebocoran data juga seperti itu. Mungkin teman-teman kalau aware terhadap berita-berita gitu ya, pasti teman-teman sudah sangat familiar dengan berita-berita seperti ini. Ya ini Kominfo tegur bisnis terkait kebocoran data. Ya ini ada kebocoran data di salah satu internet provider gitu ya, yaitu Bisnet. Ya ini juga ada data 100 juta pengguna bocor. Dan ini ada di kasus di Indonesia juga, kebocoran data ini data pendidikan ya. Kemudian ada dari tim BSI juga yang sebelumnya terkena Lockbit, ransomware jenis Lockbit. Ini juga uh, mungkin teman-teman pernah dengar, dan yang ini paling baru-baru ini, Indodax diretas gara-gara pegawainya ambil pekerjaan freelance. Kalau yang untuk Indodax ini kasusnya itu pekerjanya itu mengambil pekerjaan freelance itu dan menggunakan laptop kantor untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, di mana di laptop kantor itu kan pastinya menyimpan banyak sekali informasi-informasi yang konfidensial, yang rahasia, yang seharusnya tidak disebarkan apabila di luar dari kantor kan. Nah, tapi sepertinya pegawainya ini sudah ditarget dari lama oleh hacker ini ya, sehingga hacker ini sudah menyiapkan skenario-skenario yang terbaik gitu ya bagi dia ya, agar bisa mendapatkan bisa melakukan hacking atau mendapatkan data dari pegawainya gitu. Ini merupakan kasus yang baru-baru ini terjadi, dan sebenarnya ada banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Hanya saja kan kadang ditutupi ya. Karena apa? Karena pastinya akan uh, memberikan reputasi yang buruk apabila suatu perusahaan itu ya menginformasikan bahwa perusahaan itu terkena kebocoran data atau ransomware seperti itu sih. Ya, mungkin sampai di sini uh, kita berbicara tentang uh, apa tadi, cyber threat, cyber security. Nah, apa sih challenge-nya di dunia cyber? Apa sih yang membuat pertahanan dunia cyber itu menjadi sebuah tantangan gitu ya? Yang pertama itu karena dunia cyber ini bersifatnya tidak dinamis. Jadi setiap hari itu pasti ada aja yang namanya serangan, ada aja jenis serangan-serangan baru. Dan setiap rule itu bisa dipatahkan gitu loh. Uh, karena apa? Karena mulai dari perkembangan teknologi yang sangat pesat sekali, uh, taktik-taktik yang
dibikin oleh hacker itu sudah mulai sangat bervariasi sekali, kayak gitu kan. Jadinya ya semua bisa aja dipatahkan gitu. Yang kedua itu karena eksploitasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini bergerak sangat cepat. Jadi hacker atau para pelaku kejahatan ini bergerak sangat cepat sekali dan mereka dapat saat mereka sudah berhasil uh, menyadap gitu ya, atau sudah berhasil hack ke sistem keamanan kita, ya semua sudah terjadi gitu, nasi sudah jadi bubur. Pertahanan kita kadang tidak terlalu kuat karena mereka bekerjanya sangat cepat sekali dan kadang kita tidak aware akan hal itu. Yang ketiga itu yang menjadi suatu tantangan bekerja di bidang cyber itu karena itu deteksi-deteksi anomali yang seperti yang disebutkan sebelumnya yang masih sangat banyak kan. Jadi kita masih perlu terus menjaga agar kita tetap aware, menjaga agar kita uh, tetap was-was, harus selalu berpikir kritis tentang uh, hal-hal apa aja yang mungkin akan terjadi gitu. Oke, sampai sini sebenarnya sampai di sini saya akan melanjutkan dengan kenapa sih dunia cyber itu menjadi sangat penting. Tapi sebelum saya melanjutkan, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan satu dua pendapat kenapa sih dunia cyber itu menjadi sangat penting di dunia sekarang. Ada nggak yang mau angkat tangan atau open mic untuk memberikan satu dua informasi sebelum saya melanjutkan? Ya, silahkan kalau mau supaya tidak monolog gitu ya. Ada yang punya pendapat, ada yang silahkan teman-teman. Sepertinya ini ya, mungkin masih belum terlalu familiar ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, Saya, saya Cemar akan Selina. menjelaskan ya. Kenapa sih dunia cyber itu sangat penting di dunia digital sekarang? Ya, pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena cyber threats itu membawa banyak sekali ancaman di data, di hardware, software, reputasi, bahkan penyalahgunaan data dan data bocor itu kan sangat sering terjadi ya. Ya, jadi kita perlu lebih berhati-hati. Teman-teman kan pasti nggak mau kan kalau misalkan datanya bocor, kemudian dipakai untuk pinjol segala macam kan. Itu pasti sangat merugikan kita juga kayak gitu. Oleh karena itu, cyber security itu menjadi sangat penting, salah satunya kayak gitu. Yang kedua ya karena eh, perlindungan, eh, karena ya pencurian data-data informasi itu sudah semakin kreatif gitu loh. Ada banyak sekali macam-macam eh, trik yang dilakukan oleh hacker itu ya untuk mencuri data. Sehingga proteksi apabila kita hanya menggunakan antivirus yang nggak cukup untuk memprevent serangan-serangan seperti ini. Dan juga pemerintahan kan membuat regulasi ya pastinya terkait dengan cyber security ini harus seperti apa penyimpanan data harus seperti apa juga kayak gitu. Yang ketiga itu unfortunately some cases of data leaking ya beberapa kasus kebocoran data itu juga terjadi pada pemerintahan. Sehingga kita sebagai stakeholder atau individual organisasi yang berdiri sendiri juga, ya kita tetap perlu bersikap bijaksana untuk memanage data-data, terutama untuk uh, institusi perbankan juga kayak di tempat saya gitu ya, perlu sistem cyber security yang sudah didesain dengan hati-hati, sudah didesain dengan sedemikian rupa untuk mencegah kebocoran data-data nasabah seperti itu.
Oke, terus kita sebelumnya sudah berbicara tentang cyber security-nya, cyber threats-nya, eh, pentingnya cyber security dunia sekarang. Terus saya akan membawa gimana sih sebenarnya kita sebagai nantinya lulusan matematika itu berada di dalam bidang cyber security ini. Ya, pertama ini sih lebih ke bagaimana pola pikir kita sih ya nanti sebagai seorang matematikawan. Ini ada yang namanya konsep OODA loop, OODA loop. Eh, konsep ini adalah konsep analisis berulang untuk menentukan keputusan suatu masalah. Nah, OODA loop ini singkatannya dari observasi, orientasi, decide, keputusan, dan action, kayak gitu. Nah, istilah loop-nya itu eh, mengidentifikasikan bahwa nanti akan ada proses yang berulang yang dilakukan terus-menerus sampai kita mendapatkan keputusan yang dirasa sudah optimal, sudah efektif, dan nantinya akan memberikan uh, dampak yang signifikan dalam menghadapi masalah. Terus, yang misal saat kita menghadapi insiden seperti itu, uh, insiden A terjadi, nah hal pertama itu yang harus dilakukan itu adalah observasi. Kita pastinya akan mengkolek data-data yang ada, uh, terus mengidentifikasikan situasi itu saat ini terjadinya seperti apa gitu. Terus yang kedua itu kita melakukan tahap orientasi. Nah, untuk yang di kuning-kuningin ini yang ada garis luar outline orange ini merupakan kita sebagai matematikawan itu berpikir. Ya, nanti ada yang tahap kedua ini akan ada orientasi ya. Nah, dari data-data yang kita sudah dapatkan dari observe itu kita sebagai matematikawan kita diharapkan untuk dapat menganalisis data-data tersebut. Kita diharapkan untuk dapat eh, mengoptimasi. Oh, dari data ini apa aja yang dapat kita, informasi apa yang sudah kita dapatkan, hal-hal apa yang kita dapat optimalkan dari data ini, kayak gitu. Pola seperti apa yang kita dapat lihat dari data-data yang kita kumpulkan. Kemudian kita diharapkan dari data tersebut kita lanjut ke tahap decide. Kita sebagai seorang matematikawan diharapkan untuk bisa mengambil keputusan dari asumsi-asumsi dan hipotesis-hipotesis yang sudah kita dapatkan tadi. Kita membuat skenario. Oh, dengan skenario A dan B, keputusan ini yang harus kita ambil dengan risiko yang seperti ini, kayak gitu. Atau dengan asumsi-asumsi seperti ini, uh, kita bisa mengambil keputusan seperti ini, kayak gitu ya, agar perusahaan kita menjadi jauh seperti ini lebih baik atau gimana. Jadi di kotak yang di outline orange ini, kita sebagai matematikawan diharapkan untuk bisa berpikir seperti itu. Kemudian untuk actionnya, terakhir tahap action itu ya kita serahkan kepada orang yang punya kemampuan tersebut untuk mulai mengimplementasikan dari skenario-skenario yang sudah kita buat kayak gitu. Oke, terus nah selain dari cara berpikir kita, nah beberapa materi-materi perkuliahan gitu ya eh, juga akan melekat dengan dunia cyber security ini. Seperti apa eh, peran-peran matematikanya? Yang pertama itu ada kriptografi. Teman-teman mungkin ada yang sudah mengambil materi kriptografi atau belum? Setahu saya materi kriptografi ada di semester berapa ya? Semester 6 ya. Kayaknya ini materi peminatan deh. Saya kurang ingat. Ya mungkin teman-teman yang kalau yang sudah ngambil materi kriptografi, nah ini materi yang akan kita gunakan di cyber security. Ya meskipun
sebenarnya materi-materi yang sudah kita pelajari di kuliah itu tidak kita gunakan, kita hitung dari A, B, C seperti itu, seperti saat kuliah itu udah enggak. Kita setidaknya mengetahui konsepnya seperti apa, kayak gitu kan. Yang pertama, tadi kan kriptografi. Kriptografi itu adalah algoritma matematika yang digunakan untuk encrypt dan decrypt data, memastikan bahwa terdapat komunikasi yang secure, yang terlindungi antara dua pihak kayak gitu ya. Konsep seperti teori bilangan, modular, aritmatik itu merupakan fondasi untuk develop metode enkripsi ini. Yang kedua adalah hash function. Nah, hash function ini juga sepertinya ada di teori kriptografi. Nah, ini teori ini fungsi matematika ini digunakan untuk meng-create unique output yang bersifat unik dari input size yang ada panjang sekali, yang mungkin input size-nya itu berisi data-data yang konfidensial gitu ya. Itu kita decrypt menggunakan hash function, kemudian kita menghasilkan sebuah output yang bersifat unik. Yang ketiga itu adalah teori graph. Nah, teori graph ini akan membantu untuk memodelkan struktur matematika. Misal kita saat ingin mengidentify kerentanan dan juga optimasinya nanti seperti apa, kita membuat pemetaan yang seperti itu. Yang keempat ini machine learning. Machine learning ini juga sangat penting. Karena apa? Karena di sini kita belajar statistical methods yang digunakan untuk nanti mendeteksi anomali seperti itu. Misal lagi ada banjir traffic dari luar sana ke jaringan sistem keamanan kita yang tampaknya ini sangat malicious gitu ya. Itu kita gunakan machine learning untuk mendeteksi anomali-anomali seperti itu. Yang kelima itu adalah probabilitas dan statistika. Pemodelan matematika ini nanti akan digunakan untuk mengevaluasi risk assessment, kemungkinan ancaman kayak gitu ya, yang nantinya akan terjadi seperti dari cyber threats dan cyber threats yang dialami kayak gitu, dan menginformasikan decision making berdasarkan dari langkah-langkah keamanan yang sudah kita ukur seperti itu. Mungkin PPT saya sampai di sini saja sih, karena tidak terlalu banyak.